Nasionalisme Miliano Jonathan tolak panggilan Timnas U21 Belanda demi bela Timnas Indonesia. Tom Hai jadi satu-satunya pemain pengangguran di skuad Timnas Indonesia. Panas guru Patrick Kluivert semprot balik pengkritik Rafael Struijk. Timnas U23 Indonesia butuh upgrade pemain. Patrick Kluivert tahan Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand di Timnas Senior. Uji mental Timnas Indonesia ingin tantang Australia di semifinal Asian Cup U16 Putri 2025. Nasionalisme Miliano Jonathan tolak panggilan Timnas U21 Belanda demi bela Timnas Indonesia. Miliano Jonathan memutuskan untuk melanjutkan proses naturalisasi demi membela Timnas Indonesia. Kepastian itu disampaikan oleh salah satu media Belanda, Voetbal Primer. Voetbal Primer mendapatkan sumber terpercaya bahwa Timnas U21 Belanda memanggil pemain berdarah Depok, Jawa Barat itu. Miliano Jonathan langsung memutuskan untuk tidak bergabung bersama Timnas U21 Belanda karena saat ini proses naturalisasinya masih berjalan. Perlu diketahui, PSSI sedang mengupayakan Miliano Jonathan menjadi pemain baru Timnas Indonesia. Dokumen pemain berusia 21 tahun itu sudah berada di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Selanjutnya akan disahkan oleh DPR RI sebelum nantinya ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Adapun saat ini, Miliano Jonathan sedang memperkuat klub Belanda, Jong Utrecht. PSSI mau menaturalisasi Miliano Jonathan karena untuk menambah kuat lini depan Timnas Indonesia. Menurut Voetbal Primer, PSSI menilai Miliano Jonathan sebagai prioritas utama untuk membela Timnas Indonesia sejak menjalani debutnya bersama Vitesse. Miliano Jonathan dinilai telah berkembang pesat di Akademi Sepak Bola Vitesse sebelum akhirnya pindah ke Utrecht. Pada Januari 2025, ia pindah ke FC Utrecht, di mana ia telah mencatatkan 13 penampilan resmi untuk klub tersebut hingga saat ini. Nantinya, Miliano Jonathan akan bersama-sama mengisi lini depan Timnas Indonesia bersama Ole Romeni. Diharapkan proses naturalisasi Miliano Jonathan bisa selesai sebelum Timnas Indonesia tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung bersama Arab Saudi dan Irak pada grup B yang bertanding pada 18 Oktober 2025. PSSI menargetkan Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan hadirnya Miliano Jonathan akan menambah kuat lini depan Timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Arab Saudi. Skuad Timnas Indonesia kini terdiri dari campuran pemain lokal dan pemain internasional kelahiran Belanda. Staf pelatih juga memiliki pengaruh Belanda yang kuat, yakni Patrick Kluivert dibantu oleh Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Sementara Jordi Cruyff, Gerald van den Burg, dan Simon Tahamata juga berperan dalam asosiasi tersebut. Tom Hai jadi satu-satunya pemain pengangguran di skuad Timnas Indonesia. Tom Hai belum mendapatkan klub usai bermain untuk Almere City pada 2024-2025. Pemain 30 tahun tersebut hengkang usai kontraknya habis bersama Almere City. Di awal-awal bursa transfer, Tom Hai diisukan bakal tampil bersama beberapa tim. Salah satu tim yang dikabarkan paling ngebet adalah Persija Jakarta. Selain itu, ada beberapa tim dari Liga Belanda yang juga dikabarkan berminat dengan jasa gelandang Timnas Indonesia tersebut. Namun, belum ada satupun klub yang belum menemui kata sepakat dengan Tom Hai. Usai rumor ke Persija memudar, Tom Hai langsung sepi soal kabar transfer. Hampir tidak ada rumor soal calon klub baru gelandang 30 tahun tersebut. Sayangnya, situasi ini hampir sama seperti yang dirasakan pada musim lalu. Pada musim lalu, Tom Hai juga kesulitan mencari klub usai kontraknya habis bersama SC Heerenveen. Tom Hai bahkan masih belum memiliki klub saat diumumkan untuk 2 laga perdana Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 dan 10 September 2024. Baru 3 hari setelah laga kedua lawan Australia di JBK, Tom Hai resmi diumumkan sebagai bagian dari Almere City. Tentu, publik berharap Tom Hai segera mendapatkan klub.
Pasalnya, pemain kelahiran Amsterdam tersebut butuh waktu untuk mengembalikan kondisi fisiknya buat turnamen krusial Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal bertarung di ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 usai FIFA Matchday September 2024. Timnas Indonesia bakal menantang Irak dan Arab Saudi pada ronde keempat. Hanya juara grup yang berhak lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Panas guru Patrick Kluivert semprot balik pengkritik Rafael Struijk. Guru Patrick Kluivert, Jan Olderikering, yang merupakan pelatih Dewa United membela anak asuhannya Rafael Struijk. Seperti diketahui, sang pemain belum menemukan bentuk permainan terbaiknya. Rafael Struijk didatangkan Dewa United sebagai salah satu pemain berlabel Timnas Indonesia. Akan tetapi, sejak didatangkan, ia masih minim kontribusi bersama tim Banten Warrior tersebut. Malahan, Dewa United sudah menelan 2 kekalahan di Super League 2025-2026 di luar ekspektasi sebagai tim bertabur bintang. Akibatnya, tidak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang melayangkan kritik untuk Rafael Struijk. Jan Olde pun pasang badan dan meminta para pengkritik jangan melihat dari satu sisi saja. Lebih lanjut, Jan Olde yakin dengan potensi yang dimiliki Rafael Struijk. Mengingat usia yang masih muda, mantan pemain Brisbane Roar itu masih bisa berkembang. Juru formasi asal Belanda itu pun tak masalah, ada yang melayangkan kritik kepada pemain, asalkan jangan keterlaluan terutama untuk pemain muda. Saya tak meragukan Rafael. Saya melihatnya setiap hari, orang-orang hanya melihatnya bermain 15-20 menit. Lucu ya, orang-orang bebas beropini tentang seorang pemain muda, katanya. Menurut saya, dia berbakat. Jangan lupa kalau dia tak banyak bermain di Australia, Brisbane Roar. Saya senang dengan dia, saya tahu banyak yang perlu ditingkatkan darinya, tapi jangan menilai pemain muda dari yang kalian lihat, ucapnya. Terbaru, Struijk tak masuk dalam skuad Timnas Indonesia yang disiapkan menghadapi Kuwait dan Lebanon pada 5 dan 8 September. Namun, ia kabarnya disertakan ke Timnas Indonesia U23 yang berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026 di bulan yang sama. Never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Sang ayah curi perhatian di ASEAN Cup U16 Putri 2025, Brandon Scheuneman masih menganggur di Arema FC. Timo Scheuneman saat ini sedang memimpin Timnas Putri U16 Indonesia pada ajang ASEAN Cup U16 Putri 2025 di Surakarta. Coach Timo membawa Indonesia mengalahkan Timor Leste dengan skor 6-0 pada laga pertama. WNI keturunan Jerman itu mencuri perhatian dengan berbagai pernyataan jujurnya tentang pembinaan sepak bola junior. Sang putra, Brandon Scheuneman, bulan lalu memenangi caps perdana Timnas U23 Indonesia di ASEAN Cup U23 2025. Pemain berposisi bek tengah itu menjadi starter dalam laga pertama Garuda Muda di turnamen itu melawan Brunei Darussalam. Meski begitu di level klub, Brandon belum juga mematenkan posisi reguler di Arema FC. Sejak tiba di Singoedan pada Januari lalu, pemuda 20 tahun itu baru bermain 1 kali. Musim ini di Indonesia Super League 2025-2026, pelatih Marquinhos Santos belum memberi kesempatan kepada Brandon. Biarpun punya darah biru, Brandon sejauh ini hanya duduk di bangku cadangan dalam 2 laga kontra PSBS Biak dan PSIM Jogja. Situasi itu terjadi lantaran pelatih Santos lebih memilih duet asal Brasil, Yan Mota dan Luis Gustavo. Kesempatan bagi Brandon akan terbuka pada partai ketiga melawan Bayangkara FC. Yan Mota mendapatkan kartu merah langsung pada laga terakhir kontra PSIM sehingga akan menjalani sanksi. Jika pelatih Santos berkehendak, Brandon bisa saja memperoleh start pertama sebelum dipanggil lagi oleh Gerald Vandenberg. PSSI mulai mengirim surat pemanggilan kepada pemain Timnas U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang. Timnas U23 Indonesia butuh upgrade pemain. Patrick Kluivert tahan Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand di Timnas Senior.
Pelatih Patrick Kluivert rupanya melakukan pembagian tugas terhadap pemain timnas Indonesia yang masih berusia di bawah 23 tahun. Dalam skuad sebelumnya, terdapat 4 pemain di bawah usia 23 tahun dalam skuad timnas senior. 4 pemain tersebut yaitu Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Dalam Garuda Calling hanya ada nama Hubner dan Marcelino dalam daftar berisi 27 pemain terpanggil. Itu artinya pemain Fortuna Sittard dan Oxford United itu akan membela timnas senior melawan Kuwait dan Lebanon. Pada saat bersamaan, timnas U23 Indonesia besutan Gerald Vandenburg juga akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas U23 Indonesia membutuhkan upgrade pemain mengingat akan menghadapi lawan tangguh yaitu Makau, Laos, dan Korea Selatan. Itikat upgrade sudah dilakukan Vandenburg dengan memanggil Rafael Struijk, penyerang yang sudah menembus timnas senior. Pemanggilan Struijk diungkap pelatih Dewa United Jan Olderik Rink menuju timnas U23, bukan timnas senior. Satu nama lain, Ivar Jenner, juga tak ada dalam daftar skuad timnas senior pilihan Kluivert bulan ini. Pihak FC Utrecht belum mengumumkan, tetapi patut diduga Ivar akan ditempatkan di timnas U23, sama halnya dengan Struijk. Dua pemain tersebut memang menempati dua posisi yang amat tipis di timnas U23, yaitu sektor gelandang dan penyerang. Di lini tengah, Garuda Muda mengalami krisis di Asian Cup U23 2025 lalu saat Arkan Fikri dan Tony Firmansyah cedera. Di lini depan, Struijk akan berbagi tugas agar tak cuma Jens Raven yang menggendong tim. Patut ditunggu rilis PSSI tentang daftar pemain timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Uji mental timnas Indonesia ingin tantang Australia di semifinal Asian Cup U16 Putri 2025. Sebagai informasi, timnas Putri U16 Putri Indonesia tergabung di grup A di ajang ini. Tim asuhan Timo Schöneman harus bersaing dengan Timor Leste dan Malaysia. Timnas Putri U16 Indonesia bertemu Timor Leste pada laga pembuka DOC di Stadion Manahan. Pada kesempatan tersebut, Timnas Putri U16 Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 6-0. Nashwa keluar sebagai bintang setelah mencetak hat-trick. Setelah laga, Nashwa mengaku bersyukur atas apa yang diraih Timnas Putri U16 Indonesia. Lebih lanjut, Nashwa menilai kemenangan ini adalah hasil kerja keras seluruh pemain. Sementara itu, Timnas Putri U16 Indonesia akan melawan Malaysia pada laga terakhir babak penyisihan Grup A. Duel ini nantinya digelar di Stadion Manahan, Surakarta pada 24 Agustus 2025. Timnas Putri U16 Indonesia dipastikan lolos ke semifinal jika mampu mengalahkan Malaysia. Menariknya, Nashwa berharap Timnas Putri U16 Indonesia bisa bertemu Australia di babak semifinal. Never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's fact. Kevin Dix cedera dan diprediksi absen di pekan perdana Bundesliga, Gladbach bakal rekrut bek baru. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, diprediksi akan absen saat Borussia Mönchengladbach melakoni pekan perdana Bundesliga 2025-2026 melawan Hamburg SV. Kevin Dix berpotensi absen akibat cedera paha yang telah lama dideritanya dan membuat klub berjuluk Die Vollen itu membuka opsi menggaet bek baru. Cedera tersebut didapat oleh bek berusia 28 tahun itu saat tampil bagi Borussia Mönchengladbach di laga DFB Pokal 2020-2026 kontra Altas Delmenhorst. Melawan tim kasta kelima Jerman itu, Dix tampil sebagai starter di posisi bek tengah dan hanya bermain selama 45 menit saja. Direktur olahraga Gladbach, Roland Virkus, memastikan bahwa bek keturunan Ambon itu tak mengalami cedera parah dan diharapkan bisa tampil di pekan perdana Bundesliga 2025-2026. Tapi karena Kevin Dix punya riwayat cedera paha saat masih berseragam FC Copenhagen, muncul ketakutan jika tetap memaksanya bermain bagi Borussia Mönchengladbach.
Karenanya ada potensi Dix akan melewatkan pekan perdana Bundesliga 2025-2026 kontra Hamburg SV. Di sisi lain, riwayat cedera paha dan masalah yang didapatkan Dix ini membuat Gladbach membuka opsi merekrut bek baru. Roland Virkus selaku Direktur Olahraga Gladbach tak menutup pintu untuk bek baru bergabung sebelum bursa transfer ditutup. Selain karena masalah fisik yang dimiliki Dix, Gladbach membutuhkan bek baru usai salah satu bintangnya, Ko Itakura, hengkang ke Ajax Amsterdam. Sebagai informasi, Kevin Dix memiliki riwayat cedera cukup mengkhawatirkan, terutama selama membela FC Copenhagen. Saat membela raksasa Denmark itu, Dix sempat absen selama 128 hari karena mengalami cedera selangkangan, lutut, engkel, dan otot paha belakang atau hamstring. Meski dilaporkan mengalami masalah pada fisiknya, Timnas Indonesia tetap memutuskan memanggil Dix untuk FIFA Matchday September 2025. Ia menjadi salah satu dari 27 pemain yang akan diandalkan Patrick Kluivert untuk melakoni laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon pada 5 dan 9 September 2025. Marcelino Ferdinand dapat panggilan Timnas Indonesia meski luntang-lantung di bursa transfer Liga Inggris. Cap luntang-lantung barangkali terdengar terlalu kasar, tetapi cocok disematkan untuk situasi Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 20 tahun itu sempat mengikuti latihan pramusim bersama Oxford United di Piala Presiden 2025. Namun ia mengalami cedera setelah bermain 45 menit pada laga pertama kontra Indonesia All-Star pada 6 Juli lalu. Ditimpa cedera, bukannya kembali ke Inggris bersama klub, ia menetap di Indonesia untuk menonton ASEAN Cup U23 2025. Ketum PSSI Erick Thohir yang juga pemilik Oxford United sempat menjelaskan ia akan kembali ke klub sebelum Liga Inggris bergulir. Kini divisi Championship, kompetisi yang dihuni Oxford sudah berlangsung 2 pekan. Marcelino seperti yang sudah diperkirakan, sama sekali tak masuk rencana pelatih Gary Rowett. Nama Marcelino tak ada dalam daftar skuad pertandingan Oxford melawan Portsmouth, Hull City, dan Colchester, Piala Carabao. Bursa transfer Liga Inggris akan ditutup pada 1 September. Pihak The Youth semestinya mencari klub peminjam bagi wonderkid Timnas Indonesia. Biarpun belum pasti akan bermain di mana pada musim 2025-2026, nama Marcelino tercantum dalam daftar panggil tim Garuda. Tim Merah Putih akan menghadapi Kuwait pada 5 September dan Lebanon 3 hari kemudian. Patut diduga menit main Marcelino dalam 2 laga tersebut akan lebih banyak ketimbang peluang bermain 1 musim di Oxford. Sudah lebih dari 1 bulan sejak pernyataan itu dikeluarkan. Ada baiknya Marcelino mengamankan klub musim 2025-2026 sebelum pulang kampung ke Surabaya pada September ini. Harga lengkap tiket Timnas Indonesia U23 lawan Laos dan Makau mulai Rp100.000. PSSI telah membuka penjualan tiket untuk 2 pertandingan Timnas Indonesia U23 pada ajang kualifikasi Piala Asia. U23 2026 Grup J Garuda Muda dijadwalkan menghadapi Laos dan Makau di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada bulan September mendatang. Tiket bisa diperoleh melalui aplikasi Livin by Mandiri dengan harga mulai dari Rp100.000. 2 kategori termurah yang dibuka adalah Aqua Garuda North dan Astra Financial Garuda North. Selain itu, tersedia 2 kategori lainnya, yakni Freeport Garuda East dengan harga Rp200.000, serta Mandiri Garuda West sebagai kategori paling mahal dengan banderol Rp300.000. Kualifikasi berlangsung pada 3-9 September 2025. Tim asuhan Gerald Vandenberg akan membuka laga perdana melawan Laos pada 3 September, kemudian berjumpa Makau pada 6 September, dan menutup fase grup dengan duel melawan Korea Selatan pada 9 September. Pertandingan terakhir akan menjadi reuni Garuda Muda dengan mantan pelatih mereka, Shin Tae-yong, yang kini menukangi tim Korsel U23. Format turnamen menetapkan bahwa 11 juara grup plus 4 runner-up terbaik akan melaju ke putaran final yang digelar di Arab Saudi pada Januari 2026.
Pada edisi sebelumnya di Qatar tahun 2024, Indonesia yang saat itu masih dipimpin Shin Tae-yong berhasil menembus babak semifinal. Namun, langkah Garuda Muda terhenti setelah kalah 1-2 dari Irak di perebutan tempat ketiga. Tiket ke putaran final saat itu diraih dengan status juara grup kualifikasi di Stadion Manahan, Solo, setelah menaklukkan China Taipei 9-0 dan Turkmenistan 2-0. Never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move